Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, ini sekarang khusus kelas 11 ya. Hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Kalian sekarang buka LKS-nya halaman 10. LKS-nya dibuka halaman 10 tentang menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang teks prosedur itu seperti apa. Nah, sekarang mengenai struktur dan kebahasaannya. Kita lihat strukturnya dulu. Jadi di dalam teks prosedur itu ada 3 struktur ya. Kalian bisa lihat di LKS halaman 10. Strukturnya itu yang pertama ada tujuan atau disebut juga sebagai pendahuluan. Yang keduanya ada langkah-langkah. Langkah-langkah bisa juga disebut dengan isi. Dan yang ketiga itu ada penegasan ulang. Itu bisa juga disebut dengan kesimpulan. Jadi ada 3 ya, pendahuluan, isi, dan penutup. Sekarang diganti dengan menggunakan pendahuluannya itu tujuan, isinya itu mengenai tentang langkah-langkah, dan penutupnya itu disebut juga dengan penegasan ulang. Yaitu struktur dari teks prosedur yang sudah kalian sebelumnya pahami tentang teks prosedur itu apa. Dilanjut dengan kebahasaan. Jadi teks prosedur itu memiliki ciri-ciri kebahasaan. Ada 5 ya. Yang pertama itu ada kata kerja imperatif, yang keduanya ada kata teknis, yang ketiganya ada konjungsi penjumlahan, yang keempat ada pernyataan persuasif, dan yang terakhir itu ada deskripsi alat. Kita lihat penjelasan tentang kata kerja imperatif. Kalian lihat pengertiannya. Kata kerja imperatif itu sama saja kayak kata kerja perintah. Jadi di situ ada kata-kata yang berisi perintah. Contoh kata dasarnya itu ada kata dasar padu ditambah imbuhan kan, jadi ada kata padukan. Jadi kalau disatukan atau jadi bentukan katanya itu padukan karena di akhiran kan. Itu termasuk ke dalam kata kerja perintah atau imperatif. Yang kedua ada pilih. Kata dasarnya itu pilih diakhiri imbuhan lah, jadi pilihlah. Nah, itu termasuk ke dalam kata kerja perintah. Misalnya contoh kalimatnya, kalian pilihlah salah satu contoh di dalam teks tersebut. Nah, itu ada kata pilihlah, itu termasuk ke dalam kata kerja perintah atau kata kerja imperatif. Yang ketiga ada kata dasarnya itu kata hindar ditambahi imbuhan i, jadi hindari. Nah, hindarilah tempat-tempat yang berkerumun. Nah, itu termasuk ke dalam kata kerja perintah. Ada kata hindar ditambahi imbuhan i, hindari. Yang terakhir ada hindari. Nah, hindari menggunakan imbuhan lagi, yaitu lah. Hindarilah. Nah, itu supaya lebih jelas lagi. Jadi itu yang termasuk ke dalam kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Yang kedua di situ ada kata teknis. Yang dimaksud dengan kata teknis itu jadi kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Contoh kalau misalnya di dalam teks prosedur ada kata-katanya itu menggunakan bahasa Inggris yang kalian tidak pahami. Nah, itu yang dimaksud dengan kata teknis, kata yang berasal dari kata asing. Yang ketiga ada konjungsi penjumlahan. Konjungsi itu kata hubung. Ya, yang namanya konjungsi itu pengertiannya kata hubung. Nah, di sini kata hubungnya itu kata hubung penjumlahan. Berarti kata hubung yang menjumlahkan apa? Ada kata dan, sama dengan, atau, yang, dengan. Nah, itu termasuk ke dalam konjungsi penjumlahan. Diingat-ingat sama kalian. Yang keempat ada pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif itu kalimatnya berupa kalimat ajakan. Mengajak seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, marilah kita bersama-sama bersihkan tempat-tempat yang
banyak sampah. Nah, itu termasuk mengajak teman-teman supaya untuk membersihkan tempat sampah itu yang disebut dengan pernyataan persuasif atau kalimat ajakan. Yang terakhir ada deskripsi alat. Deskripsi alat biasanya digunakan dalam teks prosedur ketika kalian cara membuat ya, misalnya teks prosedurnya itu cara membuat pancake. Nah, gimana nih cara membuat pancake? Alatnya apa saja, bahannya apa saja? Misalnya alatnya ada kompor, kemudian ada wajan, ada katel, ada sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam deskripsi alat. Jadi alat-alatnya itu disebutkan, ada gunting, ada misalnya ada sisir. Kalau misalnya kita mau potong rambut, alat apa saja yang harus digunakan? Misalnya ada sisirnya, kemudian ada guntingnya. Itu termasuk ke dalam deskripsi alat atau penggambaran alatnya itu apa saja. Biasanya ada di dalam teks prosedurnya itu mengenai tata cara membuat kue, kemudian tata cara memotong rambut, itu ada alat dan bahannya. Nah, sekarang setelah kalian sedikit mungkin memahami tentang materi tersebut, kalau misalnya kalau belum paham, kalian isi kolom komentar ya untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya kalian dibuka halaman 11. Nah, kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2-nya yang ada di tabel halaman 11. Kalian baca dulu teksnya itu tentang rahasia mengatasi rasa malas belajar, kemudian kalian isi struktur teks prosedurnya dan kaidah kebahasaannya. Itu saja dari Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.